pagi anak-anak? Baik. Oke, apa kabar kalian? Baik. Oke, setelah libur panjang ya, kalian mukanya nampak cerah. Oke, Pak Guru, di semester awal tahun ini, sebelum kita mulai pembelajaran di semester yang kedua ini, Pak Guru ingin membentuk suatu keyakinan kelas. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Nah, kalau peraturan kelas enggak? Peraturan kelas, tahu nggak? Tahu. Peraturan kelas itu apa contohnya? Coba salah satu. Wajib memakai sepatu. Wajib memakai sepatu. Itu adalah peraturan kelas. Yang membuat siapa peraturan itu? Yang membuat peraturan kelas siapa biasanya? Bapak Ibu? Bapak Ibu guru, iya. Kalau keyakinan kelas nanti akan kita buat secara bersama-sama dengan kesepakatan antara saya selaku guru dengan kalian sebagai murid. Jadi akan kita buat kesepakatan bersama seperti apa sih kelas kalian nantinya supaya pembelajaran menjadi lebih nyaman, lebih enak, ya. Jadi ada tanggung jawab masing-masing berdasarkan keyakinan yang telah kita sepakati. Jadi gitu ya. Oke, nanti akan Pak Guru bagikan ini. Kalian silakan tulis. Kalau kalian belum paham keyakinan, kalian boleh tulis peraturan. Kalau kalian bahasanya bingung, kalian boleh tulis menggunakan peraturan. Nanti di tanggal depan baru kita simpulkan, kita sepakati. Setelah kita sepakati, nanti kita tanda tangani bersama. Jadi keyakinan kelasnya apa? Nanti kita tanda tangani bersama. Setelah kita tanda tangan, berarti kita menyatakan sepakat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya? Paham? Oke, satu orang boleh menuliskan lebih dari satu. Nanti Pak Guru akan posisi dengan nanti yang pengen nomor bidang aku tanda dulu. Nah, ini yang kalian tulis masih banyak berupa peraturan. Nanti Pak berubah akan menjadi suatu keyakinan yang berbentuk sebuah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Ini tidak boleh mencoret-coret meja. Tidak boleh mencoret-coret meja. Ada yang suka mencoret-coret meja? Ada. Nah, kalau tidak boleh mencoret-coret meja, ini berarti masuk nilai apa? Ada yang tahu? Kebersihan. Benar nggak? Iya, benar ya, kebersihan. Karena kalau meja dicoret-coret terlihat kok, berarti kita setuju menjaga kebersihan. Umum, kebersihan itu sifatnya umum. Bisa lantai kotor, disapu, membuang sampah sembarangan, itu juga kebersihan. Oke, berarti ada tidak boleh merusak barang yang ada di kelas. Apa? Nilai apa? Ayo, tidak boleh merusak barang yang ada di apa? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Nah, memang kadang ada siswa itu yang suka hobi, bahkan hobi merusak barang yang ada di kelas. Apa contohnya barang yang ada di kelas yang dirusak? Buku paling sering, tadi sobek, kemudian global, tahu ya? Global Pak Guru yang di atas itu sampai pecah hancur lebur. Kemudian selain itu tidak boleh mencoret-coret tembok. Ini maksudnya nilai apa? Kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke, berarti sudah. Berikutnya, tidak boleh ribut saat belajar di kelas. Apa? Tidak boleh ribut saat belajar di kelas. Berarti saling menghormati. Oke. Tidak boleh mencoret buku paket. Ini berarti apa? Buku paket, maksudnya buku paket milik sekolah ya. Tidak boleh dicoret-coret. Berarti maksudnya nilai bertanggung jawab. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan. Oke. Berikutnya,
sampah sembarangan, ini tadi sudah, yaitu menjaga kebersihan. Tidak boleh mencontek tugas kawan. Nah, tidak boleh mencontek tugas kawan. Nilai apa? Kejujuran. Kejujuran. Oke, oh udah ada ya, kejujuran. Berikutnya menjalankan piket kelas. Apa? Bertanggung jawab. Kemudian wajib memakai sepatu. Kedisiplinan. 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 Oke, setelah kita tadi Pak Guru suruh menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, satu peraturan yang ingin kalian sampaikan, Pak Guru merubahnya menjadi beberapa nilai kebajikan, nilai kebajikan atau nilai-nilai baik yang artinya ini luas. Tadi kan macam-macam kan, saling menghormati itu macam-macam. Apa saja tadi? Mulai dari dilarang bertengkar, itu berarti saling menghormati. Dilarang membuli teman, itu maksudnya saling menghormati. Jadi nilai-nilai ini mempunyai makna yang luas. Kita sepakat dengan ini, keyakinan yang telah kalian buat tadi? Sepakat nggak? Oke, kalau sepakat nanti Pak Guru buat desainnya menjadi poster. Nanti di situ kalian akan tanda tangan dan bersepakat untuk tidak melanggar apa yang sudah kita yakini. Kalau kita melanggar berarti mempunyai konsekuensi. Jadi harus siap dengan konsekuensi. Inginkan ini dalam diri kalian. Ini bukan suatu peraturan. Kalau peraturan itu Pak Guru yang membuat, kalian yang menjalankan. Tapi ini adalah suatu keyakinan. Yang mana keyakinan itu sama-sama kita yakini. Ya. Oke. Maka dari itu karena kalian sudah sepakat, silakan kalian nanti maju satu persatu untuk menandatangani ini di bawahnya ya. Dan penandatanganan ini bagi kalian yakin dan keyakinan kelas ini akan kita jalankan mulai hari ini. Oke ya? Oke, mungkin cukup itu. Setelah ini kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Ya. Oke, terima kasih. Adanya keyakinan kelas yang dibuat oleh Pak Fajar tadi, saya merasa senang karena bisa ikut memberikan usulan. Dengan adanya keyakinan kelas ini, semoga lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman karena ada nilai-nilai yang telah kita sepakati. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, baik SD maupun SMP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya untuk bisa mengadakan kegiatan pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan guru yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan siang ini. Adapun kegiatan siang ini yaitu mohon maaf sebetulnya di sini saya bukan maksud untuk menggurui, karena yang di depan saya ini Bapak Ibu guru senior dari saya. Jadi maksud dari saya di sini hanya ingin berbagi atas pengalaman yang saya peroleh ketika mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan
Setuju. Jadi nanti kita bisa berbagi pengalaman atau diskusi ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Adapun agenda pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, berikutnya acara inti, yang terakhir yaitu penutup. Untuk pembukaan, alangkah baiknya kita buka kegiatan ini dengan doa. Saya mohon untuk Ibu Harum mungkin bisa membukanya dengan doa. Waktu dari 4 sampai 7. Kami mengucap syukur kepada Tuhan hari ini waktu dan kesempatan masih berbagi untuk kami semua, untuk kami bisa mengikuti kegiatan hari ini dan Tuhan pimpin kami sertai kami dari awal perjalanan lainnya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami telah lakukan hari ini boleh menjadi berkat di dalam diri kami sebagai guru, bahkan juga Tuhan akan memberkati setiap apapun yang akan kami lakukan demi kegiatan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan hari ini kegiatan kami dan kami mengenaskan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Harum sudah memimpin doa. Oke, langsung saja kita masuk ke acara ini. Sebelum masuk ke acara ini, saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan 3 pernyataan ini? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak? Ini tidak ada masalah Bang, ini kan pengalaman kita sendiri. Menurut Bapak Ibu kira-kira setuju tidak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau enggak? Kenapa Bang setuju enggak Bang? Setuju banget Bu Harum? Setuju enggak? Setuju. Oke. Ini kira-kira apa namanya? Ibaratnya pernyataan-pernyataan yang umum yang kira-kira setiap manusia itu kadang mempunyai pendapatnya masing-masing. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ketika kita memberi suatu hadiah atau penghargaan itu bisa meningkatkan anak itu untuk dia belajar. Setuju Pak? Setuju. Oke, setuju. Ini semuanya menarik. Apakah nanti kita berubah pikiran atau enggak setelah kegiatan ini? Nah, kita nanti di akhir ada refleksi. Oke, langsung ke materi ini. Jadi materi kita tentang yang ada pada siang hari ini yaitu tentang membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam budaya positif ada 7 konsep yang saya susun kemarin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma teori kontrol, yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang kelima yaitu segitiga restitusi, yang keenam 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Nanti akan kita kupas satu persatu apa sih itu perubahan paradigma teori kontrol dan selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma teori kontrol. Nah, jadi nanti saya minta partisipasinya, mungkin tidak semuanya, dua orang lah. Yang satu menjadi si A dan yang satu menjadi si B. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya akan memberikan secari kertas kepada Bapak Ibu. Kertas itu anggap saja itu sebagai benda yang sangat berharga Bapak Ibu. Nanti setelah ditulis silakan Bapak Ibu genggam. Dan yang satunya itu bertugas untuk membujuk atau merayu atau menghardik atau menghina atau apa. Yang penting supaya yang si A tadi mau memberikan benda yang dia genggam. Nah, mungkin bisa Bu Harum dengan Bu Vera atau Bu Harum dengan Pak Awal, silakan. Nah,
Nah, atau masing-masing. Nah, biar waktunya agak cepat, silakan Ibu tulis. Nanti Ibu sebagai si A, si B nanti silakan siapa ya bertugas untuk membuka. Nah, silakan Ibu tulis. Kira-kira benda apa yang kira-kira Ibu rasa itu sangat berharga. Ya, jangan dikasih lihat. Nah, kalau silakan tulis. Nah, nanti yang si B, tak siapa nanti yang bersedia, silakan membujuk Bu Harun supaya mau membuka apa benda yang beliau genggam. Ya, silakan Bu Harun ditulis dulu. Kira-kira apa? Nah, udah. Dan silakan mungkin salah satu siapa? Oh, Sheila. Silakan nanti dibujuk Bu Harun atau dirayu atau diapa supaya Bu Harun itu mau memberikan itu. Silakan Bu Gara. Nah, ya gitu. Intinya silakan saling berhadapan supaya supaya silakan dirayu Bu Gara atau dipaksa atau apa, silakan. Nanti kita lihat respon Bu Harun apakah mau memberikan benda itu atau tidak. Bu, bantu itunya. Enggak. Kalau enggak berarti harus pakai cara lain kan? Ayo cara lain, mungkin diiming-imingi dengan apa atau supaya Bu Harun mau memberikan itu. Silakan. Ayo silakan ya. Bu, bagi sini lah Bu, nanti kita beli barang yang lebih bagus lagi. Mahal. Dan nyerah. Oke, jadi kesimpulannya tadi Vera tidak mampu membujuk Bu Harun untuk memberikan benda yang beliau minta oleh dia. Oke, jadi ini tadi sudah apa yang terjadi tadi sudah saya jelaskan apa yang terjadi. Ternyata Bu Harun tidak mau memberikan benda yang dia genggam. Nah, oke, jadi itu adalah tadi apa ibaratnya sebagai contoh Bapak Ibu bahwa kita itu yang mengontrol diri kita itu bukan orang lain, bukan tetapi adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengontrol kita kontrol maksudnya orang lain untuk kita kontrol. Maksudnya kita tidak bisa memaksa. Jadi tetap setiap manusia itu mempunyai kontrol atas dirinya masing-masing. Jadi kita paksa kayak apa kalau dia tidak mau, tidak akan memberikan itu atau memberikan apa namanya hal yang dirasa sangat berharga. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dalam teori kontrol itu dijelaskan ternyata hal-hal itu hanya ilusi atau khayalan yang sebenarnya bukan seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ada namanya stimulus respon, itu yang biasa kita anggap benar. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol bukan seperti itu. Teori kontrol adalah yang benar kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita melihat orang berbuat itu, oh itu salah orang itu. Padahal dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang melakukan itu pasti mempunyai tujuan Bapak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi Bu Harun tadi. Hanya Bu Harun yang bisa mengontrol dirinya. Orang lain tidak bisa memaksa. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, biasa kan kayak tadi kita dipaksa, tidak bisa tapi masih kita paksa. Yang benar yaitu kolaborasi dan
konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita merasa tidak bisa untuk memaksa, berilah beberapa pilihan. Siapa tahu bisa menjadi yang kita inginkan. Kemudian model berpikir menang kalah. Yang tepat yaitu model berpikir menang. Itu adalah tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Yang intinya bahwa setiap manusia itu mempunyai kontrol atas dirinya masing-masing dan kita tidak bisa memaksa orang tersebut. Oke, sekarang masuk ke disiplin positif. Nah, apa makna disiplin? Jadi yang Ibu ketahui apa sih makna disiplin selama ini? Apa Pak Sagi kira-kira Pak Sagi sering menerapkan kedisiplinan di sekolah Pak Sagi? Menurut Pak Sagi apa sih makna disiplin? Kalau menurut Pak Sagi apa kira-kira? Tentang suatu hal yang keras atau seperti apa kalau menurut Pak Sagi? Kalau menurut saya sih disiplin itu bukan aturan yang keras, tetapi disiplin itu untuk mengajak lebih serius lagi ataupun mengajak lebih teratur gitu. Itu juga disiplin itu untuk intinya untuk menaati peraturan. Berarti Pak Sagi lebih dulu daripada saya dan menerapkan menjadi disiplin positif. Yang mana disiplin itu bukan memaksa ya Pak Sagi ya. Oke, itulah yang namanya disiplin positif. Jadi Pak Sagi ternyata sudah memahami ya tentang disiplin positif. Jadi disiplin dalam bahasa Latin biasa artinya itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini itu biasa kalau kita ada kata disiplin itu, wah disiplin itu tidak enak, pasti harus disiplin, keras. Nah itu dalam budaya kita. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Disiplin. Nah, tujuan dari disiplin positif menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri kita, bukan dari luar. Kalau ekstrinsik itu yang dari luar. Dari luar itu maksudnya kita melakukan sesuatu karena takut dihukum misalnya. Nah, itu motivasi yang timbul dari luar. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi kita membudayakan anak itu melakukan sesuatu itu bukan karena takut, bukan karena kita sogok atau bahkan kita takut-takuti dengan hukuman. Nah, itu adalah disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi sifatnya umum. Nilai kebajikan itu misalnya kebersihan. Kebersihan itu memiliki nilai umum. Bisa tentang alas kotor di sapu itu merupakan suatu nilai kebajikan yang bersifat kebersihan. Kemudian tidak mencoret-coret meja. Jadi mempunyai makna yang umum. Tidak terpatok hanya dengan suatu peraturan. Adapun nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sedang digaungkan oleh pemerintah kita Bapak Ibu. Jadi menciptakan anak-anak itu menjadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang dimaksud di sini apa? Jadi kita ingin itu mewujudkan anak-anak itu yang mempunyai iman yang kuat,
dia takut kepada Tuhan, percaya karena adanya Tuhan, dan mempunyai akhlak yang mulia. Jadi selain percaya dengan Tuhan, sikapnya di masyarakat juga sopan dan santun. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Mandiri di sini yang dimaksud yaitu mampu mengelola dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis ini maksudnya dia ketika dia mendapat informasi tidak langsung percaya Bapak Ibu. Jadi diproses dulu. Ini informasinya benar atau salah. Ini dari siapa? Sumbernya mana? Itu adalah bernalar kritis. Jadi dia berpikir. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini maksudnya terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, bahkan global. Jadi mereka tidak membeda-bedakan, tapi tetap bisa menyaring budaya Barat yang seperti ini itu tidak cocok masuk di budaya kita. Dia bisa menyaring, tapi dia tidak memblok, tidak menolak ada budaya yang bagus dari luar. Contohnya di luar negeri itu budaya anggrek itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi mereka tanpa disuruh itu sudah antri. Nah, kemudian ada bergotong royong. Bergotong royong di sini siswa itu mampu berkolaborasi dengan orang lain. Yang terakhir itu kreatif. Kreatif ini pasti Bapak Ibu tahu, yang mana mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Jadi bukan meniru orang lain. Jadi tidak hanya meniru, tapi boleh dikatakan ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi bukan hanya tinggal comot kita pakai. Oke, yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini pasti Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar manusia. Bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja itu? Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi setiap orang itu pasti membutuhkan ini, kasih sayang dan rasa cinta. Nah ini dari semuanya itu, kalau salah satu tidak terpenuhi, pasti kita akan mencari di tempat yang lain. Atau bahkan hidup kita itu kurang dinyatakan, kurang bahagia. Yang dimaksud kasih sayang dan rasa diterima. Biasa kita dapat dari mana Bapak? Kasih sayang dari keluarga. Dari keluarga, benar sekali Bapak. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu pasti paling dekat dari keluarga. Kemudian ada kesenangan. Ini berkaitan dengan hobi. Pasti setiap orang itu mempunyai kesenangan. Atau biasa kita menyebutnya itu adalah hobi. Itu kalau hobi kita tidak terpenuhi, misalnya Pak Budi hobi berburu, misal dilarang, itu pasti akan lain, menjadi sesuatu yang tidak enak untuk kita. Yang lain adalah penguasaan. Penguasaan itu kita sebagai manusia itu kadang pengen diakui bahwa kita itu bisa Bapak. Jadi, diakui, misalnya ada siswa A, B, C, katakanlah namanya. Nah, misalnya yang A ini kita sering tunjuk untuk maju ke depan. Padahal yang B ini sebenarnya juga bisa, tapi jarang kita tunjuk. Itu namanya kebutuhan penguasaan dia tidak terpenuhi. Kok Bapak Guru nunjuk yang itu terus ya? Saya tidak pernah ditunjuk, padahal saya bisa loh. Dia pengen diakui. Itu juga menjadi suatu kebutuhan. Yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kita setiap manusia pasti pengen mempunyai waktu untuk bebas, tidak ingin dikekang terus. Nah, kita juga perlu kadang refreshing, bebas dari tugas. Nah, itu adalah beberapa kebutuhan dasar dari manusia, yang mana itu juga menjadi kebutuhan dasar untuk kita bertahan hidup. Bertahan hidup dan pasti sandang, pakan, pangan, juga kebutuhan bertahan hidup. Oke, sekarang masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Oke, kita punya pertanyaan untuk nanti Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika melihat siswa Bapak Ibu melakukan tindakan ini? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang memotivasi siswa tersebut dalam melakukannya? Nah, misal Bapak Ibu melihat siswa mengambil sampah yang berserakan di depan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih motivasi mereka? Kira-kira kenapa? Mungkin Pak Erwal, kira-kira kenapa Pak? Ada siswa menurut Pak Erwal? Menurut
siswa mengambil sampah yang berserakan di depan kelas, itu membuktikan suatu siswa tersebut sudah mempunyai kebiasaan untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Menerapkan hidup bersih dan sehat. Itu menurut Pak Awang. Kalau menurut Pak Sardi, kira-kira kenapa Pak Sardi? Ketika Pak Sardi datang pagi-pagi melihat siswa mengambil sampah yang berserakan di depan kelas. Kalau menurut saya siswa itu sudah sadar akan kebersihan ataupun sudah mengikuti sesuai dengan kebiasaan yang ada yang kita lakukan di sekolah. Oke. Ada yang lain yang menyampaikan kira-kira kenapa Bapak? Kalau menurut saya, biasanya siswa itu ngambil sampah karena takut dimarahi sama guru. Kalau tidak saya, kalau menurut saya. Oke. Jadi ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari agar tidak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada juga yang karena supaya mendapat hadiah atau imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita tuju Bapak Ibu. Jadi yang seperti Bapak tadi sampaikan, Awal karena sadar akan kebersihan. Nah, ini adalah berarti dia masuk kategori yang ketiga. Dia sudah sadar akan kebersihan, bahwa kalau menengok halaman kotor itu dirinya tidak enak, maka dia mengambil sampah. Nah, dari ketiga ini Bapak Guru, jadi tujuan budaya positif yang ingin kita ingin kita tuju yaitu adalah yang ketiga. Jadi menimbulkan suatu motivasi yang muncul dari dalam diri. Bukan karena siswa itu bisa mengambil sampah itu karena nengok Pak Guru datang langsung datang ambil sampah, bukan ya. Kalau itu masuknya ke satu agar tidak dihukum. Tapi yang ingin kita tekankan nanti yang ketiga, bahwa siswa itu memang tanpa ada Pak Guru, tanpa ada yang melihat, dia ketika melihat sampah, oh ternyata enak ya tidak ada sampah, berdasarkan dia mengambil lalu membuangnya ke tempat sampah. Nah, jadi itu adalah dari ketiga itu yang salah satu yang ingin kita tuju adalah motivasi internal. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa motivasi eksternal adalah tumbuhnya dari dalam diri siswa masing-masing. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Oke. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu yang dimaksud cakap memerintah diri sendiri adalah seperti tadi Bapak Ibu. Jadi ketika melihat sampah kotor dibersihkan, itu dia memerintahkan dirinya sendiri. Itu bisa dikatakan jadi merdeka. Nah, merdeka bukan dalam artian yang bebas sebebas-bebasnya, bukan. Tapi merdeka dalam artian bisa mengontrol diri sendiri dan mengatur diri sendiri. Nah, ini adalah pertanyaan lagi. Jika disuruh memilih dalam hal mendisiplinkan atau meningkatkan motivasi belajar anak, Bapak Ibu lebih suka memberikan penghargaan, memberikan penghargaan atau apresiasi? Kalau penghargaan itu kan biasa berupa perak atau benda, hadiah, itu penghargaan. Kalau apresiasi itu bisa kita sampaikan dengan kata-kata. Kira-kira yang menurut Bapak Ibu, jadi selama ini Bapak Ibu mengajar, kira-kira menurut Bapak Ibu itu lebih sering memberikan yang mana? Penghargaan atau apresiasi? Jadi ternyata saya tadi itu baru tahu, saya ketika belajar di CGP itu ternyata penghargaan dan apresiasi itu berbeda. Jadi penghargaan itu bentuknya benda, kalau apresiasi itu berupa kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada anak. Kira-kira Bapak Ibu lebih sering mana? Kalau Bapak lebih sering memberikan yang mana juga? Apresiasi. Kalau Pak Budi? Sama ya, apresiasi. Apresiasi juga. Support pada anak, ya lebih gampang lagi. Oke, bagus Pak Budi. Jadi ternyata lebih sering memberikan apresiasi. Kenapa tidak penghargaan? Nanti kita lihat. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu tidak sepenuhnya itu bagus. Ada sisi negatifnya. Nah,
Yang pertama yaitu penghargaan tidak efektif. Apa yang dimaksud penghargaan tidak efektif? Yang dimaksud penghargaan tidak efektif yaitu bersedia melakukan sesuatu hanya jika mendapat atau diiming-imingi dengan penghargaan. Jadi itulah dikatakan penghargaan itu tidak efektif. Nanti jadinya anak itu mau kita suruh karena mendapat penghargaan, atau kita iming-imingi, oh nanti Pak Guru kasih uang. Itu yang dikatakan penghargaan tidak efektif. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu bisa merusak suatu hubungan. Bisa menimbulkan sifat iri antara yang mendapatkan penghargaan dengan yang lainnya. Nah, itu yang dikatakan penghargaan bisa merusak hubungan. Jadi, oh yang satu kok sering dikasih, saya tidak. Nah, itu nanti terjadi iri satu dengan lain. Jadi tidak akur lagi. Berikutnya yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa bisa mematikan kreativitas? Jadi merasa cukup hanya dengan menjadi terbaik di kelasnya, yang penting dapat penghargaan, tidak termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika dia di kelas sudah merasa paling pintar, kasih hadiah, dia merasa saya sampai sini sudah cukup, saya sudah dapat yang terbaik di kelas, saya dapat penghargaan. Padahal sebenarnya dia masih mempunyai sisi kreativitas yang lebih tinggi jika dikembangkan. Nah, itu yang dikatakan penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian ada penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang terjadi perubahan di sistem rapor kita sehingga dihapus model ranking ya, karena ternyata menghukum dengan sistem ranking membuat minder yang mendapatkan ranking di bawah atau bahkan menjadi ketakutan mendapat marah dari orang tua. Nah, maka sistem pendidikan kita ini rapornya sekarang rankingnya dihapus. Kenapa? Karena kadang yang mendapat ranking paling bawah itu merasa minder, ranking saya paling rendah. Dia malu mengambil apapun pun malu. Atau bahkan, wah nanti kalau pulang orang tua saya nengok, saya dimarahi. Maka raport sekarang tidak ada ranking ya Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu penghargaan merampas hak menghargai diri. Yang di sini yang dimaksud adalah sudah puas atas pencapaian dirinya, akan tetapi malah diberi penghargaan sehingga motivasinya dari internal menjadi eksternal. Jadi ketika misal Bapak Ibu mempunyai anak tersebut sudah bisa katakanlah sudah bisa mendapat ranking 1 atas diri baiknya tanpa kita iming-imingi, mereka sudah mendapat ranking 1. Lalu kita kasih hadiah, kita kasih hadiah. Nah, dia malah seolah-olah dia bisa itu karena mendapat hadiah. Padahal dirinya sendiri itu sebenarnya sudah bisa tanpa kita beri hadiah. Jadi motivasinya lalu ke depan nanti saya dapat ranking 1 lagi, dia mendapat hadiah. Nah, itu adalah beberapa sisi negatif dari sistem penghargaan. Kemudian, nah ini yang bentuk program kebajikan apresiasi. Jadi gimana sih kita memberikan apresiasi? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ini. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus. Apresiasi itu kita tidak bisa sampaikan di depan kelas, biasanya secara personal antara si A dan si B. Jadi kita sampaikan secara individu atau sampaikan secara pribadi. Khususnya itu maksudnya misal anak kita melihat anak mau menyapu kelas, bisa kita sampaikan khusus tentang apresiasi tentang kelakuan dia dalam membersihkan kelas. Jadi nanti ada contohnya di belakang, contoh-contohnya seperti apa dan lain-lain. Kemudian sampaikan secara pribadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tidak bisa kita sampaikan di umum, jadi bisa didekati, disampaikan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi biar tidak menjadi iri, mungkin bisa melihat ini diberi apresiasi, melihat si B melakukan ini kita beri apresiasi. Jadi secara bergantian, tidak juga dalam waktu yang sama. Mungkin hari ini kita bisa memberikan apresiasi kepada si A, berikutnya kita si B dan seterusnya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan itu secara terus menerus. Biar terjadi kedekatan batin kita dengan anak-anak itu, biar anak-anak itu dekat dengan kita dan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Yang terakhir yaitu fokus pada proses. Jadi yang dihargai adalah proses. Proses itu dalam artian mereka mau maju ke depan, mereka mau menyapu, mereka mau mengerjakan PR. Nah, itu adalah proses
Misalnya bisa kita buka dengan halaman kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi dia itu memberikan apresiasi secara khusus. Berikutnya adalah saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat apresiasi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Oke, sekarang hukuman dan konsekuensi. Maka Bapak Ibu, apakah keduanya berbeda? Jika berbeda, apa yang membedakan di antara keduanya? Hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Kira-kira sama atau berbeda? Bukan kira-kira sama atau berbeda? Hukuman dan konsekuensi. Enggak, memang ini pendapat Ibu selama ini. Nah, kalau menurut baru sama, kalau menurut Pak Tari beda. Kalau Pak Udin kira-kira sama nggak beda? Hukuman dan konsekuensi beda. Oke, jadi ada beda, ada yang sama. Jadi ada hukuman, ada namanya konsekuensi. Nanti kita lihat dulu. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya, ada murid kita menumpahkan gelas kopi kita. Kita kalau hukuman menyakitkan. Misal kita suruh lari ke lapangan, itu dikatakan hukuman. Kalau konsekuensi yang tepat apa? Dia harus membuatkan kopi baru. Itu Bapak Ibu namanya konsekuensi. Membuat sesuatu harus terjadi. Jadi mau tak mau dia harus membuatkan karena dia sudah menumpahkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Seperti tadi kalau menumpahkan kopi membuatkan dia membuatkan kopi lagi, tapi kan dia sakit hatinya hanya sampai itu. Tidak kita ingat-ingat sampai besok-besok lusa. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus anggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini hukuman biasa Bapak Ibu. Kalau konsekuensinya ada anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai, itu adalah bentuk hukuman. Kalau konsekuensinya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini saya ingin kasih tahu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut Pak Ibu hukuman. Kalau yang lain hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ada tadi menurut Pak Awalnya pas itu hukuman. Yang kedua sekarang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat hasilnya di belakang. Hukuman atau konsekuensi Pak Udi? Hukuman, oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak memakai masker berarti suruh push up 15 kali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Jadi murid itu tidak boleh pakai sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam apa? Hukuman. Oke. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini Pak Budi. Kira-kira kalau mereka terlambat PJOK terus lari lapangan basket 2 kali Budi. Hukuman atau konsekuensi? Ini tidak ada konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kita lihat ya. Oke. Jadi yang pertama yaitu hukuman. Hampir semuanya Bapak Ibu tadi benar. Jadi Bapak Ibu saya rasa tidak bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu dia karena tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan. Kesalahannya apa, hukumnya apa. Jadi kalau konsekuensi biasanya memiliki sangkut paut dari atas apa yang dia perbuat. Oke, sekarang restitusi. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar kata restitusi? Jadi saya juga baru mendengar kata restitusi ketika mengikuti pendidikan di Pondok. Jadi belum ya Bapak Ibu. Oke, kita belajar bersama-sama. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen pada tentunya 2004 ya. Jadi ada beberapa yang dikatakan identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman, ketika kita memberikan hukuman itu bisa dikatakan dalam dirinya itu termasuk identitas gagal. Gagal itu maksudnya kurang bisa untuk mendisiplinkan anak atau merubah karakter anak. Yang harus kita lakukan apa sebenarnya untuk bisa mendisiplinkan anak, yaitu ada 2 pilihan. Yang pertama yaitu konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Jadi konsekuensi dan restitusi ini bisa kita gunakan. Yang pertama konsekuensi tentunya sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, biar tidak terlalu mancing jauh. Tadi anak menumpahkan kopi. Kita kalau konsekuensi mereka harus membuat. Kalau restitusi mungkin bisa memberikan pilihan. Selain membuat mungkin apa? Mereka silakan mereka menemukan sikapnya itu apa yang harus dia lakukan. Oh mungkin hanya dengan membelikan atau apa. Yang pasti dalam restitusi kita memberikan pilihan-pilihan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid itu diberikan pilihan. Nah, itu baru 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh yaitu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini adalah segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini bisa kita gunakan ketika kita dalam hal menangani anak yang melakukan kesalahan tersebut. Misalnya kesalahan fatal, misalnya tidak pernah berangkat sekolah, kenapa? Bisa kita terapkan segitiga restitusi. Ada 3 dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya seperti apa kalimatnya dalam menstabilkan identitas? Nah, ini. Jadi yang pertama ketika kita memanggil anak untuk kita tanyai, misal anak itu jarang berangkat ke sekolah. Jadi kita panggil dan langsung kita marah-marah. Tapi ada tindakannya yaitu biasa yang dikatakan dalam segitiga restitusi ini menstabilkan identitas yang pertama itu.
Ini berhasil atau tidaknya, saya juga baru berusaha mempraktekkan. Tapi apa namanya? Ini yang saya sampaikan ini sebagai bahan apa namanya pilihan untuk Bapak Ibu dalam menangani suatu siswa yang bermasalah. Jadi bisa kita sampaikan misalnya ketika kita tanya-tanya, kamu kenapa tidak pernah sekolah? Misal siswa mengatakan, saya tidak pernah sekolah karena tidak punya sepatu, Pak. Nah, kemudian bisa kita biar apa namanya, biar siswa itu tidak langsung takut dulu. Jadi kita misalkan gitu ya, guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita seolah-olah juga pernah menjadi orang yang pernah salah. Karena memang setiap manusia pastinya pernah berbuat salah. Jadi anak itu ketika kita tanya tidak langsung takut. Bisa juga dengan kata kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berikutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, misalnya ada yang salah. Jadi kakak takut mereka berdua saling menyalahkan, Pak salah itu, Pak salah itu, Pak. Jadi bisa kita mengatakan Bapak Ibu, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah langkah menstabilkan integritas. Nah, setelah itu validasi kebutuhan Bapak Ibu. Jadi setelah mereka melakukan kita tanya-tanya tadi, kita korek-korek tadi masalahnya apa? Nah, kita tanya dulu apa sih kebutuhan mereka. Setiap orang itu pasti mempunyai motivasi atau tujuan. Mereka tidak sekolah pasti ada penyebabnya. Misal kita bisa bertanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, pasti kita tanya apa sih alasannya, kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kira-kira apa yang penting bagi kamu? Ada juga contohnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ada lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, misal kalau kita proses dulu apa kesalahannya atau apa kebutuhannya. Dan yang berikutnya dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya memang ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas pada anak murid kita. Jadi setiap kelas itu mempunyai nilai keyakinan yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama antara siswa dan murid. Jadi ketika mereka berbuat salah, nanti kembali ke ditanyakan keyakinan kelas kamu apa yang sudah kamu yakini. Misalnya mereka yakin mereka bisa bertanggung jawab. Nah, kalau mereka melakukan kesalahan A, kira-kira nilai kebajikan apa yang telah mereka langgar? Kalau tidak masuk sekolah, berarti kira-kira nilai kebajikan yang mereka langgar adalah disiplin. Nah, gimana supaya menjadi orang disiplin? Nah, bisa dengan menanyakan keyakinan kelas. Kata-katanya mungkin bisa seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Berikutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, berikutnya lagi, kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi nanti di akhir bisa saya lihatkan Bapak Ibu contoh dalam menangani sebuah kasus menerapkan segitiga restitusi. Jadi memang ini harus kita ada kesepakatan dulu terhadap siswa melalui keyakinan kelas. Jadi ketika ada masalah bisa kita kembalikan lagi terhadap keyakinan kelas apa yang mereka langgar.
Berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, berikutnya sebagai pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru ketika kita mendapati murid kita yang bersalah, kita biasanya memposisikan dirinya itu sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Jadi maksud penghukum itu seperti apa? Misalnya menghabis, menunjukkan, menyakiti atau menyindir anak tersebut. Contoh lain sebagai penghukum yaitu biasa guru mengatakan kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Nah itu adalah salah satu posisi kontrol sebagai penghukum. Selain itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah itu biasanya berceramah dengan mengatakan seharusnya, nah, seharusnya kamu melakukan ini. Ibu kecewa loh, ibu sudah yakin sama kamu, tapi ternyata kamu melakukan ini. Nah, bisa guru mengatakan kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu adalah salah satu posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi seolah-olah siswa kita melakukan siswa itu berbuat salah atas dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu mungkin sambil ngopi sama ibunya bisa diminum biar agak nyantai. Nah, kalau ini anak-anak boleh dulu diminum kopinya Pak. Oke, jadi selain itu ada namanya teman. Jadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain atau teman atau pemantau. Jadi biasa kalau kita melihat orang merasa bersalah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman itu biasanya kita membuatkan alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu ini. Nah itu adalah berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau pemantau itu biasanya kita hanya melihat, misalnya hanya menanyakan atau menghitung dan mengukur. Ayo, kamu mengatakan apa peraturannya? Misal kita nengok siswa kita memakai sepatu selai warna hitam, kita ngomong, ayo, kamu tahu peraturannya di sekolah ini? Harusnya menggunakan apa? Itu adalah pemantau. Yang terakhir itu manajer. Biasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa pakai ini. Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Kira-kira selama ini Bapak Ibu guru lebih dari kelima itu lebih sering memposisikan diri Bapak Ibu itu di posisi yang apa? Kalau melihat anak melakukan kesalahan, pembuku, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau saya jujur menghukum, dulu saya menghukum, anak salah sedikit langsung hukum, dulu lari, nah, itu namanya penghukum. Ada yang namanya penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah tadi sebenarnya seperti ini. Kamu seharusnya kan sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, berarti seolah-olah kita itu makin diri kita itu paling salah, merasa membuat orang merasa bersalah sekali. Kalau Bapak Ibu kira-kira lebih menerapkan apa? Kalau Pak lagi lebih sering memposisikan diri seperti apa Pak Lagi? Pemukul Pak Lagi. Kalau buat pemukul. Kalau Pak Budi kira-kira sama. Pemukul. Pemukul. Itu adalah posisi favorit Bapak Ibu. Oh, posisi favorit yang kita merasa selama ini adalah penghukum itu adalah langkah yang paling cepat untuk mendisiplin anak supaya itu manut atau nurut dengan kita. Ya paling efektif, cepat, singkat.
Tidak perlu bertele-tele. Jadi guru itu ternyata memiliki pilihan-pilihan. Kita bisa memposisikan 5 pilihan itu. Jadi bisa menjadi penghukum, pembuat ramah salah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, jadi dari kelima itu ada 2 ya Bapak Ibu yang dirasa itu sebenarnya tidak bisa mendisiplinkan anak atau identitas gagal, yaitu posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi apa ya namanya anak atau langsung kita hukum itu akan menyisakan kenangan yang mungkin akan dia ingat sampai dia sudah punya anak mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu pun pernah merasa dihukum, kalau Bapak Ibu juga akan ingat sampai sekarang. Nah, itulah kenapa posisi itu dirasa kurang ideal dari posisi penghukum. Jadi dari apa namanya kurikulum merdeka ini kita disarankan kalau bisa menggunakan posisi teman, pemantau atau manajer, itu yang paling bagus, manajer. Jadi lagi-lagi itu dikembalikan lagi terhadap keyakinan kelas. Maka sekarang ini di setiap sekolah itu guru-gurunya membuat poster tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa namanya? Bukan suatu peraturan, tapi nilai-nilai berupa nilai-nilai kebajikan yang nilainya umum. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sempat mempraktekkan membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nanti sudah saya rekam, nanti bisa Bapak Ibu lihat di akhir sesi pemaparan ini. Oke. Frekuensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan mulia semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, ini biasanya kalau kita memposisikan diri sebagai manajer atau pemantau, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita gunakan ketika menegur anak. Mungkin akan saya bedakan beberapa saja. Yang pertama yaitu, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi bisa kita tanya seperti itu, tidak langsung dihukum. Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Ada lagi, kapan kamu siap untuk mulai? Kemudian peraturannya apa ya dari manajer? Manajer itu hanya kita nanya soal kita menjadi pemantau. Peraturannya apa? Itu adalah manajer. Kemudian ada juga apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi kita menanyakan tentang peraturannya. Oke, masuk ke yang terakhir yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, inilah keyakinan kelas yang kalau bisa ke depan nanti saya ingin mengajak Bapak Ibu guru, wali kelas khususnya untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Jadi ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Kira-kira kenapa? Nah, coba membaca lagi. Kira-kira kenapa? Karena kita menggunakan helm itu untuk melindungi keselamatan kita. Bukan karena takut ke polisi ya Pak. Jadi mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter? Kenapa Bro? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Supaya tidak terjadi pelanggaran. Bukan karena takut ada radio kita jawab tidak. Kita ngobrol jauh. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa?
Ya, apa yang disampaikan lebih jelas. Biar disampaikan lebih jelas, bagus sekali. Bukan karena takut nanti Bapak juga paling depan. Itulah kenapa dikatakan keyakinan. Jadi bagus seperti yang disampaikan Mas Regi menggunakan helm biar takut agar kepala kita aman. Itu adalah keyakinan. Kalau kita takut aja itu berarti peraturan. Keyakinan itu muncul dari dalam diri, bukan faktor takut dihukum atau ditilang. Nah itu kenapa dikatakan keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita yakin, pasti kita lebih takut betul. Kalau kita seperti yang Pak Sari sampaikan tadi, kalau kita tidak pakai helm, takut kepala kita kalau jatuh bocor atau tidak aman sebagainya. Nah, itu pasti kita akan takut dibanding hanya kena tilang. Pasti lebih takut kepala kita pecah atau sebagainya. Nah, itu dikatakan keyakinan. Mengapa kita menggunakan keyakinan bukan peraturan? Nah, ini ada dua poster. Kira-kira yang mana yang merupakan peraturan, mana yang merupakan keyakinan dari kedua poster ini? Pertama ini ada dua ya. Mana kira-kira dari keduanya yang merupakan mana yang peraturan, mana yang keyakinan? Ayo, kira-kira yang mana? Coba ya, Ibu, mana yang merupakan keyakinan, mana yang merupakan peraturan? Jadi salah satu ada yang berupa peraturan, ada yang berupa keyakinan. Ayo, Bapak Ibu, silakan jawab kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan dan mana merupakan peraturan. Yang ini apa yang salah? Sama-sama misalnya itu kesepakatan kelas, memang disengaja. Tapi yang satu berbentuk peraturan, satu bentuk keyakinan. Gimana menurut Bapak? Yang sebelah sana keyakinan, yang sebelah sini peraturan. Kalau menurut Faudin, yang mana kira-kira Faudin? Yang sebelah ya, keyakinan. Oh, yang sebelah sini peraturan. Kalau Faudin yang mana? Karena disertai gambar, langsung dapat gambarnya. Itu peraturan. Bukan peraturan seperti ini. Oh, peraturan. Kalau sebelah sana berarti keyakinan. Berarti jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Jadi yang sana itu adalah suatu keyakinan. Yang warnanya hijau ini adalah suatu peraturan. Jadi keyakinan itu sifatnya luar biasa. Pertama saling menyayangi, itu artinya luas. Saling menyayangi dalam artian bisa guru ngajar siswa tidak ngomong sendiri tidak dibutuh, berarti kan menyayangi salah satunya tentunya. Jadi yang B, kami murid yang semangat belajar. Semangat itu kan artinya luas, dengan bisa mengerjakan tugas, kemudian ketika disuruh maju itu termasuk semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini artinya luas, peduli. Peduli itu bisa misalnya ada temannya kurang bisa dibantu, temannya sakit dijenuh, macam-macam. Tapi kalau peraturan, nah biasanya bersifat spesifik khusus. Contohnya aktif dalam pembelajaran, berarti hanya aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian datang tepat waktu mengucapkan salam, itu adalah suatu peraturan. Peraturan biasanya diawali dengan kalimat perintah. Nah, jadi menjaga kebersihan sekolah itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan itu biasanya menggunakan nilai-nilai kebaikan. Contohnya saling menyayangi, itu ada nilai-nilai kebaikan, semangat. Kemudian peduli, itu adalah contoh nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi saya punya beberapa kali menurut Bapak Ibu ini mempunyai nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu bisa berupa disiplin, gotong royong, kemudian peduli, tanggung jawab, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan.
Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kira-kira nilai kebalikannya apa? Nilai kebalikannya apa? Masuk dalam kategori apa? Peraturan. Untuk apa tadi? Jadi apa namanya, nilai kebalikannya apa? Misalnya saya kasih contoh dulu yang pertama ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti dia termasuk bertanggung jawab. Karena dia ngambilnya di mana, mengembalikannya di mana. Itu adalah salah satu nilai tanggung jawab. Kalau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, kira-kira apa? Masuk nilai kebalikannya apa? Peduli, bertanggung jawab, saling menghargai, atau apa? Banyak sebenarnya. Nilai apa? Saling menghargai. Iya, betul. Nanti kita lihat itu. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berapa? Tepat waktu atau biasa kita menyebutnya yaitu disiplin. Jadi disiplin. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini apa? Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira nilai apa kira-kira kelasnya? Kalau dilarang melakukan kekerasan. Apa? Kalau menurut saya sih saling menghormati ya, saling menghormati ya, atau saling menghargai. Tapi nanti lihat lah, saya juga masih juga belajar. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau menyapu tadi kan kebersihan. Kalau dilarang menggunakan narkoba berarti apa? Nah, menjaga kesehatan. Nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau antri. Nah, antri berarti apa maksudnya nilai itu? Kita tidak selalu mendahului, berarti apa? Maksudnya nilai apa? Kesadaran. Oke, motivasinya apa? Kesadaran. Kemudian gunakan masker. Menggunakan masker. Kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Maksudnya jangan lari-larian gitu di teras atau di dalam kelas. Maksudnya apa berarti? Peringatan apa? Peringatan itu bukan nilai kebajikan. Apa kira-kira Bapak? Peringatan lagi. Oke, kita lihat dulu. Jadi kalau dengan buku tentang dilarang mengganggu orang lain itu adalah apa? Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian keempat, dilarang melakukan kekerasan yaitu keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba yaitu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker itu kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan pasal diam bukan peringatan. Itu keselamatan. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan itu seperti itu. Jadi kalau keyakinan itu berwujud nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik. Jadi mempunyai makna yang luas. Jadi kesehatan contohnya di sini ada dua, dilarang menggunakan narkoba, gunakan masker dan masih banyak yang lainnya. Jadi itu adalah bentuk suatu kata keyakinan. Jadi kalau keyakinan itu menggunakan kata-kata seperti itu tentang menghormati orang lain, tanggung jawab itu kan luas artinya. Selalu memberikan buku ke tempatnya, itu salah satunya. Oke, ini sudah yang terakhir Bapak Ibu. Sebelum nanti saya putarkan sedikit video tentang membuat peraturan kelas. Ini refleksi. Hal baru apa yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Kira-kira salah satu lah. Kalau satu-satu nanti lama. Kira-kira mungkin saya ingin mendengar dari Bapak Ibu lah, salah satu dari Bapak atau Ibu nanti menyampaikan hal baru apa yang saya dapatkan
posisi kontrol apa yang bisa saya jalankan? 3. Setelah mengikuti kegiatan ini, kira-kira posisi kontrol apa yang ingin saya jalankan? Nah, mungkin dari pertanyaan yang pertama, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan hal apa yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan ini? Yang sebelumnya bapak ibu guru itu belum pernah tahu, jadi tahu kira-kira apa? Saya minta satu ya kira-kira apa? Sebagai bahan refleksi. Siapa mungkin salah satu? Pas lagi kayaknya semangat ngomong. Tangannya sudah gini. Kira-kira yang saya ketahui di kegiatan ini saya lebih antusias tadi masalah hukuman tadi dengan apa tadi konsekuensi. Karena selama ini juga kita selaku dewan guru kebanyakan terkadang lebih banyak menghukum murid itu. Dan ternyata di balik hukuman itu banyak juga alasannya membuat hal-hal ataupun menjatuhkan murid kita juga. Ya. Sama Pak Sari. Ya, sekarang dari ibu lah. Sebelum mengikuti kegiatan ini, posisi kontrol apa yang biasa atau yang nomor satu dulu yang saya dari yang nomor satu hal apa yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan ini? Kira-kira yang ibu sebelumnya belum pernah mendengar, yang jadi tahu setelah kegiatan ini kira-kira apa? Nah, kira-kira apa? Apa boleh? Lalu yang saya dapatkan kegiatan ini sebenarnya sih sama dengan dari Pak Seragia. Kalau ini kan apa apresiasi dengan hukuman yang dilakukan, hukuman itu apa, sesuai Ya. Iya, karena lebih mudah dipahami ya. Kalau yang pertama tadi kan tentang teori kontrol. Oke, yang nomor 2, sebelum mengikuti kegiatan ini, posisi kontrol apa yang biasa saya jalankan? Tadi kan ada 5, ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman dan manajer. Nah, sebelumnya kira-kira posisi kontrol apa yang biasa saya jalankan? Apa yang Pak? Yang lebih Sebelum mengikuti kegiatan ini, posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah hukuman. Nah, tetapi kalau setelah mengikuti kegiatan ini, mungkin saya lebih ke memantau. Ya. Jadi yang ideal disarankan itu memang antara 3 dulu, teman, pemantau atau manajer. Kalau dari Pak Budi kira-kira apa untuk sebelum mengikuti kegiatan ini dan setelah mengikuti kontrol apa yang biasa Pak Budi jalankan? Kita ini berbagi ya, apalagi yang lama dan ngajar puluhan tahun pasti kan lebih banyak pengalaman daripada saya. Selama ini baik itu dari sekolah ataupun di rumah ini seperti tadi ya, ada apa kan? Ya, ada apa? Saya pada intinya lebih dekat kepada menghukum biasanya. Nah itu rasanya kalau kita menghukum siswa ataupun anak itu ketika dia bersalah, rasanya itu puas rasanya. Pasal Kita bukan nanti bukan tapi kita ingin anak itu bisa berubah. Cuma cara saya sendiri ataupun rekan-rekan guru ini mungkin belum paham karena ini kan baru disampaikan. Setelah ini mungkin metodenya lain caranya mengikuti apa yang manajerial tadi bisa juga diambil. Baik. Terima kasih. Jadi ini pas apa Bu pas nanti nantinya. Jadi kebetulan pas juga di ujung. Jadi memang Bapak Ibu kita tuh lebih nyaman selama ini menjadi penghukum. Saya pun sama menjadi penghukum. Seperti yang Pak Budi sampaikan tadi. Kalau kita jadi penghukum itu tidak puas karena kadang saking kita jengkelnya kepada anak itu. Jadi sudah terbiasa kita tuh menghukum. Tapi ternyata hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak Bapak Ibu. Ternyata tidak bisa. Ya mungkin bisa, tapi dia disiplin dari faktor eksternal, bukan dari diri mereka, bukan dari keyakinan mereka. Jadi disiplin karena takut dihukum
misalnya. Itu adalah faktor eksternal. Jadi dalam budaya positif tadi sebetulnya yaitu kita mendisiplinkan anak dari dalam diri mereka, menumbuhkan keyakinan dari diri anak itu untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi bukan karena kita marahi atau kita paksa, tapi yang mana menumbuhkan disiplin positif yang nantinya akan dia pakai sampai nanti mungkin dia berkeluarga. Jadi restitusi tadi Bapak Ibu tidak hanya dipakai untuk suatu masalah atau suatu permasalahan di sekolah, boleh di rumah bisa kita menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya ini saya putarkan tentang video pembuatan keyakinan kelas, akan tetapi karena kebetulan panasnya tidak ada panas, jadi drop, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Ini adalah salah satu tugas saya Bapak Ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Dan mungkin masih ada 1 atau 2 kali lagi saya melakukan seperti ini. Alhamdulillah yang pertama sudah selesai, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya siang-siang. Mungkin yang punya anak menginginkan anaknya Bu untuk mengikuti kegiatan ini. Cukup sekian dari saya. Selamat siang.